Bapak, Ibu, saudara-saudari-saudara, orang muda beserta anak-anak yang terkasih dalam Kristus, minggu ini gereja telah memasuki hari Minggu masa biasa yang ke-24. Di dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus tiba-tiba bertanya kepada murid-muridnya, siapakah Yesus menurut pendapat umum dan menurut pendapat para muridnya, yang notabene sudah lama bergaul dengan Yesus. Murid-murid Yesus menjawab bahwa menurut pendapat umum, ia dianggap sebagai Yohanes Pembaptis, sebagai Nabi Elia, ataupun salah seorang nabi yang hidup kembali. Para murid ini rupanya tidak berani mengungkapkan semua ucapan orang tentang siapa pribadi Yesus. Sebab pada masa itu, begitu banyak orang yang menganggap Yesus sebagai nabi palsu, sebagai tokoh pengasut masyarakat, pengasut rakyat, sebagai seorang tokoh yang selalu melanggar hukum, seorang tokoh yang hidup jorok. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Yesus adalah penghulu kepala setan atau Beelzebul. Saudari-saudari yang terkasih, anggapan-anggapan inilah yang menjadi latar belakang pertanyaan Yesus pada murid-muridnya. Anggapan dan tuduhan ini menjadi buah bibir orang Yahudi sekaligus dihidupi di dalam masyarakat Yahudi. Dan Yesus tahu betul tentang anggapan dan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Lalu kemudian nyusul pertanyaan Yesus yang sangat penting kepada muridnya. Tetapi apa katamu sendiri? Siapakah aku ini? Lalu Petrus atas nama kawan-kawannya dengan mantap menjawab, engkau adalah Mesias. Saudari-saudari yang terkasih, rupanya Petrus sebagai wakil dari kawan-kawannya tidak terlalu mengerti dan juga tidak terlalu berani dan sadar betul dengan jawabannya. Karena kemudian ketika Yesus menyatakan bahwa Mesias harus mengalami banyak penderitaan, banyak kesulitan, serta digantung pada kayu salib dan akhirnya dibunuh, Petrus tidak terima dan protes keras kepada Yesus, menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tanggapan terhadap protes keras dari Petrus, Tuhan Yesus menghadik Petrus dengan kasar, dengan mengatakan, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Petrus membayangkan Mesias lain sama sekali. Mungkin bayangan Petrus tentang Mesias seperti diimpikan oleh kaum nasionalis, kaum Selot bangsanya, yaitu Mesias yang mempunyai kekuatan politis, Mesias yang bisa bernegosiasi, menjamin kedudukan dan kehormatan bagi para pengikutnya. Sedangkan Mesias yang dipikirkan Yesus adalah Mesias yang akan menanggung banyak penderitaan. Mesias yang ditolak oleh tua-tua bangsa Yahudi. Mesias yang ditolak imam-imam kepala dan para ahli Taurat bangsa Yahudi. Mesias yang akan mengalami penderitaan dan mati di kayu salib. Tetapi ia menang dan bangkit pada hari ketiga. Markus bab 8 ayat 31. Jadi betapa bedanya konsep Mesias menurut Petrus dan hidup yang dijalani oleh Yesus. Saudari-saudara yang terkasih, pertanyaan Yesus, apa katamu, siapakah aku ini? Adalah sebuah pertanyaan yang masih aktual dan relevan. Maka harus kita jawab. Kita di zaman sekarang dan di paroki Santo Paulus Hazul Tumatiti ini perlu memberikan jawaban secara personal atas pertanyaan ini agar hidup iman kita bersumber, mengakar dan berkembang dalam Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, siapa dia menurut orang dan menurut kita sendiri? Kita orang Katolik. Kita tidak usah membicarakan pendapat orang lain mengenai Kristus, tetapi pendapat kita sendiri. Siapakah dia menurut pendapat kita? Menurut pendapat saya.
Dia bukan sekedar menanyakan pendapat kita tentangnya, tetapi lebih arti dirinya bagi kita. Ini bukan sebuah pertanyaan pengetahuan, tetapi sebuah pertanyaan kehidupan. Apakah Kristus ada artinya di dalam kehidupan kita? Siapakah dia di dalam kehidupan kita? Ia mau menanyakan Kristus yang dihayati, bukan Kristus yang hanya diketahui dan dihafal. Dapatkah kita menghayati Kristus yang menderita karena mencintai Allah dan mencintai manusia? Kristus yang selalu mengabdi dan melayani. Kristus yang selalu menentang dosa dalam berbagai bentuk seperti ketidakadilan, kemesuman, dengki, iri hati, serakah, dendam kesuman, tidak bisa mengampuni, dan sebagainya. Dia akan selalu menanti jawaban kita. Dan bagaimanapun Yesus akan mengejar kita dengan pertanyaannya. Tetapi kamu, siapakah aku menurut pendapatmu? Yesus tidak menanyakan pengetahuan atau penumusan hafalan kita tentang dirinya, tetapi apa artinya dia bagi hidup kita, bagi iman kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.